kenyataan yang pertama, fakta kehidupan adalah bahwa sifat dari hidup kita sebagai manusia biasa yang seperti ini, dengan cara berpikir seperti ini, sifatnya memang tidak memuaskan, nggak pas, serba tidak pas. Jadi jangan heran kalau kita nih stres, kita nih kesepian, ya, kita bingung, terus bosen mau ngapain, terus cemburu, terus marah, ya. Jangan heran. Memang dengan cara berpikir kayak kita sekarang ini pasti ngalamin yang kayak gitu. Nah, sekarang untungnya kita nih beruntung banget kita ketemu ajaran Buddha ini yang kita andalkan, Dharma ini. Jadi Buddha ini dokternya, ibarat dokternya kayak kiasannya kita nih pasien yang sakit, ngaku dulu lah kita sakit. Kalau kita ngotot sama dokter, kita nggak sakit, dokter nggak bisa bantu kita. Jadi setelah kita ngaku kita memang sakit, kita memang nggak sempurna, kita memang punya persoalan dengan kemarahan mungkin, atau persoalan dengan cara berpikir dan seterusnya. Nah, kita nih mau cari jalan keluarnya apa nih? Maka itu kita andalkan Buddha Dharma Sangha. Nah, Buddha itu kata keadaan sebenarnya. Buddha itu bukan nama, bukan gelar gitu ya, bukan hanya gelar gitu. Cuman Buddha dari kata Bodhi artinya ya tergugah, melek, punya wawasan, kesempurnaan wawasan, tahu persis keberadaan kita nih seperti apa. Dan Buddha ini salah satu keterangannya makhluk yang jatuh cinta dengan semua makhluk. Bukan jatuh cinta chemistry kayak antara laki sama perempuan, cuman benar-benar menyayangi semua makhluk. Jadi kalau kita lihat Buddha, kita ingat bahwa Buddha ini sebenarnya kayak Maha Bodhisattva yang benar-benar sayang sama kita semua, pingin sekali menolong kita semua. Nah, jadi dengan kita lihat Buddha, kita nih beraspirasi juga. Ada 3 jenis keyakinan nih, ya, sada. Yang pertama prasana. Prasana sada tuh artinya clarifying faith, keyakinan yang membersihkan pikiran dan hati. Jadi kayak kita kalau melihat seorang guru yang kita benar-benar kita kagumi sekali, misalnya lihat Bante Asin gitu ya, terus hati kita nih langsung rasanya kayak clear, langsung jernih. Ini yang jenis yang pertama, jenis keyakinan pertama ini. Tapi bukan asal yakin oh ya Buddha is the best gitu, tapi justru karena paham Buddha ini apa, Buddha itu seperti apa, sifat-sifat Buddha seperti apa. Maka itu ada semacam admiration, mengagumi. Jadi kalau kita lihat, setiap kali lihat Buddha, kita nih lihat Buddha Rupang gitu ya, patung Buddha, kita nih justru ada rasa kagum, rasa kayak mengagumi banget. Rasanya gimana sih kalau mengagumi? Bahkan misalnya kita nggak usah Buddha ya, kalau kita misalnya mengagumi seorang tokoh gitu, tokoh yang saya sih nggak mau masuk ke politik gitu ya, nggak usah kampanye politik gitu ya. Tapi misalnya salah satu calon presiden ini, saya nggak sebut yang mana, cuman salah satu calon presiden ini benar-benar sepak terjangnya itu begitu luar biasa loh, memikirkan rakyat, mengedepankan kesejahteraan rakyat. Kalau dilihat luar biasa sama timnya gitu. Itu lihat gitu kan bikin kita seneng gitu loh. Ya, ini sebenarnya sejenis sada juga. Apalagi kalau kita mempelajari misalnya biografi para bodhisattva dan biografi Buddha gitu secara detail, kita mempelajari sutanya, ini nanti muncul sendiri rasa kagum ini. Nah, ini jenis yang pertama nih, ya, keyakinan yang pertama. Yang kedua ini yang namanya conviction
um, atau keyakinan yang didasari pengertian sebenarnya. Kalau kita mengerti sesuatu, maka itu kita akan semakin yakin karena landasannya pengertian gitu. Maka itu sangat penting. Ini salah satu pranidana sebenarnya dari Samantabhadra. Salah satunya adalah apa coba? Study, belajar, sruti. Kita justru salah satu pranidana sebagai bodhisattva, salah satu tekad adalah selalu belajar. Belajar dari para Buddha, dari para bodhisattva. Ini memang yang membuat wawasan kita ini makin luas. Wawasan maksudnya wawasan pratnya kita ya, kebijaksanaan kita semakin jadi gitu ya. Sebenarnya bukan hanya kebijaksanaan yang biasa, cuman yang wawasan yang mendalam, prajna paramita itu memang lewat studi juga ya, mempelajari. Dalai Lama pernah bilang, kita ini kan punya otak nih, kalau bisa setiap hari itu digunakan untuk belajar. Misalnya sejam setiap hari, kalau nggak setengah jam, kalau nggak 15 menit gitu, baca sutta atau baca sutra atau baca buku. Ini penting sekali untuk selalu ditumbuh kembangkan, diasah. Nah ini jadi yang makin kita tahu, makin kita praktekin, makin kita menjalankan dan makin merasakan, keyakinan ini tumbuh sendiri. Keyakinan yang bukan karena dikasih tahu, ini loh kamu yakin sama ini, nanti semuanya oke. Dan ini bukan kritikan terhadap pendekatan dari agama saudara-saudara kita, bukan kritikan, cuman memang beda sekali, pendekatannya sangat beda. Kalau agama itu ada nabinya yang diutus atau ada wakilnya, lalu dia memberi ajaran yang nggak boleh dipertanyakan, pokoknya harus langsung diyakini. Ya, ini salah satu cara memang seperti ini. Saya di keluarga saya, ayah saya adalah Kristen, terus ibu saya adalah Muslim. Ya, tapi nggak apa-apa. Memang ada orang yang memang cocoknya pendekatan seperti ini. That's also okay. Itu nggak apa-apa juga. Banyak kok orang Kristen yang luar biasa, itu banyak juga. Yang belum tentu Buddhis itu lebih hebat atau Kristen lebih hebat. Benar-benar nggak bisa dibilang tergantung agamanya, itu kita nggak bisa. Kita nggak bisa menggolongkan orang itu dari segi agamanya. Kalau memang mau menggolongkan ini, golongannya horizontal, jangan vertikal. Jangan ini Buddhis, ini Kristen, ini Islam. Cuman begini loh, ini Kristen baik, Buddhis baik, Hindu baik, Islam baik. Yang di sini yang orang-orang yang nggak gitu baik dengan macam-macam agama. Ya. So anyway, kembali ke yang ini tadi ya, keyakinannya ini jadi didasari pengertian. Didasari pengertian bukan hanya intelektual, cuman juga pengertian yang kita sendiri rasakan dengan menumbuh kembangkan ajaran itu sendiri. Kita rasakan dalam hidup kita. Nah yang ketiga, itu yang namanya adimukti, keyakinan yang sifatnya ini aspirasi. Jadi semakin kita belajar, semakin kita yakin bahwa kita tuh juga bisa seperti itu. Semakin muncul aspirasi. Jadi gini loh, kalau kita lihat Buddha Rupang, kita bilang, I want to be like you. Kita nih muncul aspirasi, yakin bahwa saya juga bisa kok seperti itu. Ini jadi keyakinannya ini seperti ini. Mengandalkan Buddha Dharma Sangha, keyakinannya itu yang tadi, 3 tadi. Dasarnya tadi karena kita mengalami duka, kita pingin keluar dari duka itu, muncul dengan kita tahu, by the way, ini yang namanya nekama atau sering diterjemahkan menolak keduniawian, ini sepenuhnya nggak pas. Menolak keduniawian gimana? Kita ini kan harus hidup, kita harus cari uang, kita harus membesarkan anak, harus ngerakin roda ekonomi, punya perusahaan atau kerja di satu perusahaan.
Kita nih harus berkarya kan. Jadi bukannya meninggalkan itu semua, tapi justru artinya malah merangkul kehidupan ini. Merangkul kehidupan dengan segala tantangannya, dengan segala suka dukanya, benar-benar kita rangkul gitu loh. Ya. Ini yang namanya nekama atau uh, niryana, niryana atau nekama bahasa Palinya. Bahasa Tibetnya ngenjong. Ngenjong ini artinya definite emergence, muncul keyakinan untuk mengentaskan diri. Jadi muncul keyakinan ini karena kita pertama kita mengakui tadi hidup ini sifatnya duka, kita rangkul. Kedua, kita tahu ini ada sebabnya. Ketiga, ada alternatifnya, ada jalan keluarnya. Dan keempat, ini loh, ada jalannya. Dari situ baru kita bisa dibilang kita Buddhis. Sarananya yang itu tadi, tisarana. Jadi bukan 3 perlindungan, cuman sebenarnya 3 sarana karena memang sarana. Buddha Dharma Sangha itu sarana. Tanggung jawabnya akhirnya di kita sendiri. Tapi Buddha bisa bantu kita nggak? Of course, tentu. Cara membantunya dengan ajarannya, dengan mengajar dan dengan melalui ajarannya dan melalui inspirasi juga. Inspirasi, kalau kita terinspirasi kita ada energinya. Nah jadi Borobudur ini sebagai arca-arcanya itu mewakili Buddha tadi. Dharmanya itu sebenarnya adalah sutra-sutranya yang bisa dibilang terukir di Borobudur itu ukiran dari sutra-sutra. Dan stupanya ini adalah cita dari Buddha, ya, representasi dari the mind of the Buddha, cita dari Buddha. Nah, oke, next slide. Sorry di sini nggak ada clickernya ya. Nah ini tadi, oke, yang berikutnya lagi, next. Oke, nah pengugahan tuh jadi Borobudur itu sebenarnya ajaran mulai dari yang paling mendasar sampai dicapainya pengugahan itu sendiri. Ya, itu semuanya terkandung ada di Borobudur. Dan kita semua di sini itu punya potensi untuk mencapai keadaan yang seperti itu, yang bebas sepenuhnya dari duka dan yang keberadaan yang kebudaan, di mana saat itu kita bermanfaat buat banyak sekali makhluk. Nah, cuman memang ini adalah jalan yang bertahap, marga yang bertahap ya, marga yang bertahap. Kita mulanya sekarang di sini dalam keadaan kita sekarang ini seperti apapun keadaan kita, dan pelan-pelan kita menumbuh kembangkan jalan kita sendiri masing-masing. Ya, kita menumbuh kembangkan jalan kita sendiri masing-masing. Nah, next slide. Nah, ini jalan tengah, secara singkat aja ya. Biasanya disebut jalan tengah antara 2 ekstrim, tapi sebenarnya bukan 2 ekstrim, cuman 2 jalan buntu. Jadi kalau kita dalam hidup ini berusaha untuk bahagia, secara otomatis kita pingin happy kan. Nah kita kan ngejarnya ini biasanya dengan ngejar keinginan kita. Ini loh, Buddha bilang ini jalan buntu nih. Kalau kita ini hanya ngejar-ngejar keinginan, kita nggak bakalan puas. Kita pikir nanti makin banyak uang, kita pasti semakin banyak uang, semakin puas. Cuman it's not true. Kalau memang benar, harusnya semua orang kaya bahagia harusnya. Harusnya semua negara kaya udah nggak ada persoalan harusnya. Ya. Nah justru terus jalan satu lagi adalah menyiksa diri gitu ya. Ini Buddha juga bilang percuma. Kalau kita ini dirundung atau kita menyiksa diri dengan rasa guilty, belum tentu kita menyiksa diri secara fisik ya. Cuman banyak diantara kita menyiksa diri dengan depresi, dengan menghakimi diri sendiri,
dengan mengkritik diri sendiri, dengan menyalahkan diri sendiri terus menerus ya, ini juga percuma. Buddha bilang ini useless. Ya, menyiksa diri sendiri ini juga nggak ada, sama sekali nggak akan menolong, sama sekali nggak nolong. Ya, tapi justru ada yang namanya kita menjalankan jalan tengah, ya. Jalan tengah itu jadi bukan kompromi, cuman keterampilan untuk selalu mempunyai cara pandang yang terbuka dalam menghadapi apapun. Ya. Jadi kita nih belajar untuk bisa melihat yang ada itu apa sih sebenarnya. Kita ini, kesalahan kita yang paling fatal adalah kita nih salah lihat. Cara kita melihat hidup kita, ini kita nih salah lihat. Kita nih sebenarnya ya berfantasi tentang hidup kita sendiri. Kita pikir cara kita lihat dunia kita memang dunia seperti itu. Kita mikir gitu kan. Padahal itu kan ceritanya kita sendiri. Ada satu, ini biasalah, saya biasanya kan pakai contoh, ini ada berapa Guido di ruangan ini? Satu Guido kan. Misalnya ada 40 orang di sini. Ada berapa versi Guido? 40 tambah ini 1, 41 versi Guido. Yang bikin siapa? Yang bikin versi Guido itu siapa? Yang tepat yang mana dari 41 itu? Yang paling benar yang mana? Masing-masing kita bikin sendiri loh. Nah ini urusan dunia kita masing-masing, kita yang juga bikin. Ini loh kesalahan fatal kita.